Hi everyone, welcome back to my channel bersama saya Dodi Darato. Baik, di video tutorial saya kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mempercepat kinerja dari Windows 11. Baik, sebelum saya lanjut ke caranya, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa sistem requirement dari Windows 11 yaitu yang pertama untuk penyimpanannya itu dia minimal 64 GB ya. Sedangkan untuk Windows terdahulunya atau Windows 10 minimal itu 16 GB, itu untuk yang sistemnya 32 bit. Jika untuk yang Windows 10 Pro atau yang 64 bit itu dia menggunakan minimal storage itu 20 GB. Sedangkan untuk RAM-nya di Windows 11 dia minimal menggunakan RAM 4 GB, sedangkan di Windows 10 terdahulu atau Windows terdahulu dia hanya menggunakan minimal 2 GB. Nah, jika teman-teman memiliki laptop atau PC atau komputer dengan speknya atau RAM-nya cuma 4 GB, kemudian storage-nya di bawah 100 GB, itu teman-teman perlu melakukan settingan-settingan pada Windows 11 agar Windows 11 kita berjalan dengan baik ya, atau tidak lambat, atau kinerjanya atau performa dari Windows 11 ini semakin baik. Oke, untuk langkah pertama untuk melakukan settingan pada Windows 11, kita bisa buka yang namanya, nah ini dia ya, View Advanced System Setting. Kita klik saja di sini. Selanjutnya kita pilih setting yang di sini. Kemudian kita bisa lihat di jendela Performance Options. Di sini ada 4 ya. Di sini saya lebih memilih Custom. Kita bisa lihat di sini untuk Let Windows choice what best for my computer. Coba saya checklist, maka dia akan terchecklist semua ini ya. Nah, jika kita memilih Adjust for Best Appearance, artinya kita lebih mengutamakan tampilan dari Windows 11 kita ini. Nah, di sini saya sarankan untuk lebih memilih yang custom ya, yang custom ini dibandingkan yang ini. Percuma saja kalau tampilannya baik tapi kinerjanya lambat atau lemot, ya sama saja. Jadi untuk cara pertamanya ini kita setting pada performance options ya, kemudian kita pilih custom. Selanjutnya ini kita bisa matikan semua ini. Kita pilih di sini yang kita aktifkan adalah show thumbnail inside for off icon on ya, kita on kan. Oke, cuman dua ini ya yang saya on kan, yaitu show thumbnail dan smooth edge of screen font. Nah, hanya dua ini saja yang saya checklist, yang lainnya saya unchecklist. Jika sudah, kita bisa klik apply dan klik OK. Nah, saya kira untuk sistem ini, untuk sistem performance-nya, ketika kita sudah melakukan settingan seperti itu, otomatis kinerja dari Windows 11 kita sudah semakin baik ya, jika kita melakukan settingan yang pertama tadi. Oke, untuk settingan kedua kita bisa memilih yang namanya defrag ya. Kita defragment, atau yang sekarang itu dulu ya disebut defrag, sekarang tuh optimize ya, lebih disebut optimize drive. Kita klik saja di sini. Kemudian kita bisa melakukan defrag atau optimize pada partisi hard disk kita ya. Di sini kita bisa pilih drive-nya, kemudian kita pilih optimize, maka dia akan melakukan yang namanya optimize dari driver C-nya ya, di sini C. Nah, di sini selanjutnya jika sudah melakukan optimize di drive C, kita bisa lanjutkan ke drive berikutnya, yaitu drive D ya. Kemudian kita pilih optimize.
Nah, di sini kita juga bisa melakukan change setting. Nah, di sini saya pilihnya weekly, artinya setiap 3 hari atau 5 hari dia melakukan secara otomatis ya, untuk melakukan optimize dari driver kita atau drive kita. Nah, di sini untuk contohnya seperti ini ya, untuk melakukan optimize dari drive hard disk kita. Oke, jika sudah, saya close dulu, saya stop. Sebagai contoh, saya stop dulu, saya close. Selanjutnya untuk cara berikut atau settingan berikut, teman-teman bisa masuk di, kita pilih start, kemudian kita pilih task manager. Selanjutnya kita pilih startup ya, kita matikan startup yang tidak perlu di komputer kita. Misalnya di sini saya akan disable yang namanya CC cleaner ya, ini sering muncul. Kemudian untuk avast-nya juga saya disable. Nah, di sini kita bisa lihat aplikasi-aplikasi apa saja yang ingin kita disablekan, atau startup yang mana yang ingin kita disable ya pada Windows kita. Di sini saya juga disable yang ini. Oke, jika sudah, oke, ini avast tetap saja enable, biarkan saja. Oke, jika sudah, itu untuk langkah atau settingan untuk task manajernya. Kemudian untuk settingan berikutnya, kita bisa matikan aplikasi bawaan dari Microsoft yang ada pada Windows 11. Itu caranya kita klik kanan pada start, kemudian kita pilih setting. Selanjutnya kita pilih yang namanya apps. Kemudian kita pilih apps and features. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa aplikasi bawaan dari Microsoft yang perlu kita matikan ya. Di sini salah satunya yaitu, nah ini dia 3D Viewer, kita matikan ini. Kita pilih Advanced Option. Kemudian pada let this app run in background, kita pilih yang never ya. Oke, jika sudah, kita kembali ke apps, kemudian kita pilih apps and features lagi. Selanjutnya kita cari yang namanya nah ini dia Cortana. Ini juga aplikasi bawaan dari Microsoft. Kita bisa never kan. Nah ini dia sudah never. Baik, untuk langkah selanjutnya atau settingan berikutnya, kita bisa melakukan atau mengaktifkan yang namanya storage sense ya. Storage sense itu caranya kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih setting. Selanjutnya kita pilih sistem, kemudian kita bisa pilih yang namanya storage. Ini dia. Oke, pada bagian storage sense ini teman-teman, di sini teman-teman perlu aktifkan ya storage sense. Itu artinya atau maksudnya agar secara otomatis ini file-file temporary atau yang file-file sampah yang berada pada komputer kita atau PC kita, dia akan dihapus atau dibersihkan ya secara otomatis oleh storage sense ini. Jadi kita perlu aktifkan yang namanya ini ya, storage sense. Oke, untuk cara berikutnya kita bisa matikan yang namanya transparent
efek. Nah, untuk mematikan transparent efek, kita bisa klik kanan pada start, kemudian kita pilih setting. Selanjutnya kita bisa pilih personalize. Kemudian kita pilih color. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ya, di sini pada transparency efeknya ini di sini on ya. Nah, di sini saya pilih lebih cenderung pilih off kan dia ya. Sehingga efek dari transparan dari Windows 11 ini sudah dimatikan atau di off kan. Sehingga dia bisa mempercepat kinerja dari Windows 11. Kalau dari saya pribadi, saya lebih mengutamakan kecepatan atau performa dari komputer dibandingkan tampilannya ya. Percuma saja tampilan menarik atau tampilannya bagus tapi kinerjanya lambat. Nah, di sini saya lebih lebih suka yang kecepatannya lebih cepat ya. Baik, hanya itu saja informasi dari saya atau settingan-settingan yang perlu teman-teman ketahui untuk di Windows 11 agar Windows 11-nya semakin lebih cepat ya, atau performanya lebih cepat ya. Oke teman-teman, hanya itu saja dan sampai berjumpa lagi di video-video tutorial saya berikutnya. Bye bye.